Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Novian Sanjaya, kelas karyawan manajemen B. Kali ini ada tugas komputer bisnis 2. Di sini tugasnya seperti ini. Istilahnya kita langsung aja. Kita disuruh mencari 2 atau 3 artikel tentang SIM dan SIA, kemudian dicetak. Nah, saya akan mencari di scholargoogle.com di sini. Ini yang Teguh Wayono, sistem informasi. Ya, klik. Kemudian saya sudah dicetak ya, sudah dicetak. Yang ini informasi sudah saya cetak ya, sistem informasi itu, dan kita pelajari. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen yang sudah dicetak juga. Ini saya dari Sagirani. Satu lagi, klik lagi. Ini sudah di download dan dicetak. Kemudian mencetak buku pembelajaran komputer bisnis juga ada di download. Sini cuman belum sempat membaca-baca karena emang tebal banget ya. 133 halaman. Ini yang ini. Untuk poin nomor 11, penjelasan tentang saham. Saham itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Saham itu sebagaimana dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas nomor 40 di definisi perusahaan terbatas. Yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, demikian dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Oke. Sini penjelasan yang selanjutnya adalah poin nomor 2, analisis teknikal dan analisis fundamental. Ini dijelaskan analisis teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Pengguna analisa teknikal umumnya disebut dengan trader yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Nah, salah satu pengguna analisa teknikal yang tersohor contohnya ialah George Soros. Kemudian kalau analisa fundamental ialah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi dan industri terkait. Analisa fundamental pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio, PE, ROE, return to equity, dan lain-lainnya. Contoh investor ternama di analisa fundamental ini adalah Warren Buffett. Mencari bahwa analisa fundamental dalam melakukan investasi, analisa fundamental kerap digunakan oleh investor jangka panjang. Jadi ini termasuk saham yang kategori baik gitu, analisa fundamental ini menurut Warren Buffett. Oke, selanjut next. Segmen saham berdasarkan perusahaan. Nah, segmen saham berdasarkan perusahaan di pasar sebenarnya bursa efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar
reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pada pasar reguler, transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan atau disebut round lot. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi P plus 2. Untuk pada pasar tunai, transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama, P plus 0. Untuk yang terakhirnya adalah pada pasar negosiasi, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta menggunakan satuan lembar perdagangan. Pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi di pasar negosiasi biasanya dilakukan melalui perantara dealer perusahaan sekuritas. Berbeda dengan transaksi di pasar reguler yang dapat dilakukan langsung melalui platform milik perusahaan sekuritas. Nah, itu tadi segmen saham berdasarkan perusahaan yang ada di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Oke, next. Laporan keuangan 10-5 tahun terakhir. Ini bisa kita lihat di PT Bursa Efek Indonesia. Di sini kita bisa memilih laporan keuangan yang sudah terdaftar di sini. Misalkan kita klik mencari laporan keuangannya AS Hardware Indonesia. Nah, terus pilih tahunnya. Tahunnya 2018, terus tahunan, cari. Nah, ini di bawah sini kita bisa melihat laporan financial statement 2012 tahunan AS Hardware. Terus ada financial statement tahunan yang ininya PDF dan yang berupa Excelnya ya. Yang bisa di download untuk ingin mengetahui ya. Oke, next. Selanjutnya yang mempengaruhi naik turunnya saham. Sini ya, yang ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi, contohnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham. Nyatanya faktor contoh dari eksternal ya, faktornya ada aksi korporasi perusahaan, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang, kebijakan pemerintah, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kondisi fundamental ekonomi makro, rumor dan sentimen pasar, faktor mengatur pasar, dan yang terakhir faktor kepanikan ya. Dan itu faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham ya. Oke, next. Jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Kita bisa melihat jumlah dan daftar dari daftar saham. Oke, kita bisa dilihat di sini ya, daftar sahamnya, urutannya, ini tanggal pencatatan perusahaan, nama perusahaannya, tanggal pencatatannya, sahamnya, papan pencatatanya. Istilah dalam saham, haki bearish bullish. Oke, saya jelaskan di sini. Istilah dalam saham haki, istilah hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah.
sini ada bullish vs bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Terus ada lagi istilah blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil stabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik, yang sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Cut loss. Nah, istilah cut loss merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang dalam. Apabila saham investor mengalami turun yang berkelanjutan, biasanya investor akan menjual langsung saham tersebut agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak. Itu ya, ada cuma beberapa istilah saham, mungkin banyak istilah-istilah saham lainnya nggak bisa saya disebutkan di sini. Kita bisa mencari istilah saham itu di internet ya. Oke, next. Nabung di bank vs nabung saham. Oke. Nabung di bank vs nabung saham, ya jelas berbeda ya. Menabung diartikan sebagai kegiatan menyimpan uang, dan tujuan menabung adalah menyimpan uang pada jangka waktu pendek untuk kebutuhan yang sewaktu-waktu diperlukan. Dan biasanya tabungan ini bersifat sangat likuid, dan sebagian besar masyarakat menyimpan uangnya pada instrumen yang dananya dapat dicairkan kapan saja. Nah, kalau investasi saham itu bisa diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi adalah menyimpan sejumlah uang untuk kebutuhan jangka panjang dan bukan merupakan uang yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Biasanya orang yang berinvestasi tidak akan menarik uangnya dalam jangka waktu singkat dan cenderung untuk menempatkan uang mereka pada instrumen yang rigid atau tidak liquid. Yang nomor 9, apa yang membuat saudara tidak menabung saham? Ini alasannya mungkin karena jenis investasi sekarang semakin banyak beragam. Kemudian bidang investasi juga masih banyak yang belum jelas, sehingga banyak sekali masyarakat yang tertipu oleh investasi bodong. Nah, dengan keadaan seperti itu, mungkin alangkah baiknya pemerintah istilahnya menyeleksi atau kalau ini ya memblokir perusahaan investasi yang belum terdaftar atau belum dapat izin dari OJK. Terus kedua, mungkin masyarakat juga menganggap bahwa investasi itu rumit dan perlu pengetahuan yang khusus, jadi mungkin harus ditunjang dengan media informasi yang gampang dibaca dan dimengerti oleh masyarakat, agar nantinya masyarakat bisa diajak untuk berinvestasi pada perusahaan yang benar-benar perusahaannya itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi bidang usaha dan mungkin sudah terdaftar di OJK. Mungkin itu alasan tidak menabung saham dari saya. Selanjutnya, membuat akun di RTI Stokpit dan Emot ini sudah dibuat, nanti selanjutnya disampaikan di sini. Oke, di sini berarti sudah poin nomor 12 ya yang tadi. Terima kasih sudah ini. Terima kasih sebelumnya kepada dosen yang sudah menugaskan, dan ini mungkin saya mengerjakan ini di waktu-waktu luang, di waktu senggang kerja. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau mungkin dari penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.